kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Selamat siang kepada para panelis yang saya hormati, Bapak Teguh dan Ibu Heidi, dan Ibu Putri selaku moderator. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, orang tua yang saya kasihi, teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang sudah Anda luangkan untuk hadir menyaksikan presentasi saya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Menok sebagai pembimbing saya selama kurang lebih 9 bulan ini. Saya Kala Stefani Indrawan dari kelas 11B akan menyampaikan hasil penelitian atau karya ilmiah saya yang berjudul Dampak Flexing terhadap Pola Pikir Anak Remaja di SMA. Penggunaan media sosial sebagai hiburan sehari-hari meningkat pesat dan praktik flexing, yaitu memamerkan kekayaan, menjadi umum terutama di platform sosial media seperti TikTok dan Instagram. Konten flexing dianggap menarik dan unik dengan adanya orang-orang seperti Indra Kents yang menjadi terkenal karena memamerkan kekayaannya. Flexing tidak hanya terbatas pada konten online, tetapi juga terjadi dalam kehidupan nyata. Bahkan di kalangan anak remaja. Anak remaja sering memamerkan barang-barang mewah kepada teman-teman mereka untuk mendapatkan pengakuan dan status sosial. Mereka menormalisasikan perilaku ini karena mereka mencari validasi dari orang lain, terutama dari lingkungan sebaya mereka. Hal ini menjadi perhatian karena flexing dianggap wajar oleh sebagian orang, bahkan dianggap sebagai cara yang sah untuk menunjukkan status sosial dan kekayaan. Hal ini juga mempengaruhi generasi muda yang cenderung mengikuti pola pikir ini untuk diterima di lingkungan mereka. Namun, penting untuk menyadarkan bahwa bergantung pada flexing dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan pribadi masing-masing individu. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui sifat flexing bisa mempengaruhi pola pikir anak remaja SMA. Karya ilmiah ini juga berhubungan dengan P5 karena kedua variabel saya berhubungan dengan gaya hidup berkelanjutan dan masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 2 rumusan masalah yang ada dalam karya ilmiah saya, yaitu pertama, bagaimana sifat flexing bisa mempengaruhi pola pikir anak remaja SMA CBCS, dan yang kedua, apakah pola pikir anak remaja semakin bagus atau tidak dengan adanya sifat flexing. Dalam karya ilmiah ini, saya akan mendefinisikan 2 variabel yang akan saya bahas, yaitu pertama, flexing, dan yang kedua, pola pikir. Flexing adalah tindakan menyombongkan diri tentang kekayaan atau kepemilikan barang-barang mahal, seperti yang dijelaskan dalam Urban Dictionary. Ada berbagai jenis flexing seperti fitness flexing, educational flexing, business flexing, dan juga travel flexing. Jean Bulliard dalam jurnal Social Fiber dan Budaya Pamer, Paradoks Gaya Hidup Masyarakat Kontemporer, menyoroti fenomena polarisasi perilaku sosial modern. Dia mencatat adanya pemujaan terhadap konsumsi, obsesi terhadap gaya hidup. Sekarang ini, banyak orang terlalu fokus pada gaya hidup dan perbedaan antar kelompok di masyarakat. Orang menggunakan ini untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya, termasuk dalam cara hidup mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konsep mindset atau pola pikir adalah sistem atau cara bertindak yang diatur oleh otak, kemudian disimpan oleh otak, dan disebarkan ke seluruh tubuh sebagai acuan tindakan dan pembentukan karakter. Pola pikir adalah sekumpulan asumsi, cara atau catatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dan berakar kuat. Menurut yoga, mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Untuk memperkuat penelitian ini, saya menggunakan konsep The Looking Glass Self yang menyatakan bahwa gambar diri seseorang dipengaruhi oleh respon emosional terhadap penilaian yang dibayangkan oleh orang lain. Proses ini akan melalui 3 langkah, yaitu pertama, membayangkan bagaimana orang lain menilai kita. Yang kedua, menafsirkan reaksi mereka terhadap kita. Dan yang ketiga, mengembangkan konsep diri berdasarkan kesimpulan tersebut. Reaksi baik dari orang-orang akan menghasilkan konsep diri yang positif. Namun, reaksi yang negatif akan menghasilkan konsep diri yang negatif. Reaksi salah yang diberikan oleh orang lain dapat menjadi bagian dari konsep diri kita. Dan proses pengembangan ini merupakan proses yang berkelanjutan seumur hidup. Namun, sayangnya, orang cenderung suka salah mengartikan reaksi yang diberikan oleh orang lain dan memberikan konsep diri yang salah.
Dari teori-teori penelitian yang tersedia, saya memiliki hipotesis bahwa tindakan flexing akan memberikan dampak negatif terhadap pola pikir remaja SMAC-BCS. Saya memiliki hipotesis tersebut karena orang melakukan hal flexing ini memiliki gambar diri yang kurang baik, sehingga mereka membutuhkan pengakuan dari orang lain. Data yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini merupakan data primer dan data sekunder. Pada data di atas, terdapat presentasi responden yang menunjukkan seberapa sering tindakan flexing ditemukan. Sebesar 88,4% siswa-siswi SMAC-BCS sering menyaksikan dan menemukan orang yang suka melakukan tindakan flexing. Hanya 11,4% jarang melihat orang yang suka melakukan tindakan ini, atau sebesar 5 dari 42 responden. Bisa disimpulkan bahwa sebagian besar responden sudah terbiasa dengan tindakan ini. Pada data di atas, terdapat presentasi responden yang menunjukkan apa yang sering dipamerkan oleh orang-orang. Dapat dilihat bahwa 76,7% responden sering melihat orang memamerkan kekayaan materi, 11,6% suka melihat orang memamerkan prestasi akademis, dan 2,3% suka melihat prestasi non-akademis. Pada data di atas, terdapat presentasi responden yang menunjukkan mengapa orang-orang suka melakukan tindakan flexing. Lebih dari 50% responden percaya bahwa orang melakukan flexing karena membutuhkan perhatian. Sementara 37,2% menyatakan bahwa mereka membutuhkan pengakuan, dan hanya 2,3% yang menyebutkan kebutuhan akan teman. Sekitar 7% menyatakan bahwa ketiga faktor tersebut berperan dalam perilaku flexing. Pada data di atas, terdapat presentasi responden yang menunjukkan dampak sosial yang terjadi saat seseorang memiliki lingkungan yang suka melakukan tindakan flexing. Menurut data, 41,9% responden percaya bahwa dalam lingkungan yang suka flexing, orang cenderung merendahkan orang lain. Sebanyak 34,9% merasa bahwa individu tersebut akan ikut terbawa dan mulai melakukan flexing juga. Dan sebanyak 16,3% percaya bahwa mereka akan menjadi takut disaingi dan terpaksa menggunakan barang-barang bermerek. Hanya 4,6% percaya bahwa ketiga dampak ini bisa terjadi pada individu. Pada data di atas, terdapat presentasi responden yang menunjukkan apakah gaya hidup dan lingkungan seseorang mempengaruhi dilakukannya tindakan flexing. Dalam data tersebut, 95,3% responden setuju bahwa gaya hidup dan lingkungan seseorang mempengaruhi tindakan flexing. Mereka percaya bahwa semakin terjerumus dalam lingkungan tersebut, seseorang akan cenderung terpengaruh dan ikut melakukan flexing. Untuk data sekunder, terdapat 2 artikel untuk memperkuat data-data yang ada. Artikel pertama berjudul Fenomena Flexing di Medsos, Dampak pada Hubungan Sosial dan Ekonomi. Artikel ini menjelaskan bahwa bergaul dengan lingkungan flexing bisa mendorong konsumerisme berlebih, merusak kesehatan mental, dan menciptakan ketidaknyamanannya dalam hubungan sosial. Secara ekonomi, dapat meningkatkan resiko utang dan kebangkrutan karena orang cenderung memaksakan diri dan termakan gengsi. Artikel kedua berjudul Pandangan Teori Kebutuhan Dasar Abraham Maslow dan William Gasser tentang fenomena flexing, menjelaskan bahwa flexing atau pamer kekayaan dapat menjadi obsesi bagi seseorang, terutama dalam konteks media sosial. Beberapa alasan psikologis untuk perilaku ini termasuk kurangnya empati terhadap perasaan orang lain, kebutuhan akan eksistensi diri yang diperoleh dari popularitas di media sosial, peningkatan citra diri melalui pencitraan yang berlebihan, dan upaya untuk menutupi rasa tidak aman atau rendah diri dengan menonjolkan kelebihan mereka. Dampak dari flexing termasuk menciptakan ketidaknyamanan, meningkatkan kecemasan, dan memperdalam perasaan tidak aman dalam hubungan sosial. Berdasarkan jurnal A dan B yang tertera di atas, penyebab dari orang yang suka melakukan flexing bisa datang dari banyak aspek. Namun biasanya datang dari aspek diri sendiri, seperti kurangnya empati, kebutuhan eksistensi diri, kurangnya citra diri, dan mempunyai level insecure yang tinggi. Hal ini diperkuat dari penelitian Robek yang berjudul Hubungan Body Image dan Kepercayaan Diri dengan Perilaku Konsumtif para Remaja Putri di SMA Negeri 5 Samarinda, yang mengatakan bahwa remaja sering meniru temannya, sangat gampang terpengaruh ajakan iklan dan pengaruh konformitas, cenderung boros, dan memiliki rasa tidak realistis menggunakan uangnya hanya karena hobi atau kesenangan semata. Mereka tidak akan puas dengan apa yang dimilikinya karena barang-barang yang lagi tren harus berubah seiring berjalannya waktu. Bisa dilihat dari perspektif teori looking glass, orang yang membutuhkan eksistensi diri ingin dipandang dan dinilai orang seperti orang yang lebih eksis dan aktif mengenai hal yang terjadi. Ini adalah langkah-langkah pertama teori dari looking glass self, bahwa itu adalah cara mereka ingin dipandang. Mereka pun akan mencoba untuk menjadi orang tersebut dan menjadi orang yang dibayangkan di depan orang-orang. Dan mereka temui
orang-orang tersebut memiliki sebuah persepsi bahwa dia adalah orang yang eksis dan gaul, kebalikan dari membutuhkan eksistensi diri. Dari sini, orang tersebut mengembangkan konsep diri dan menutupi dirinya yang asli. Sama dengan orang yang membutuhkan citra, mereka butuh sekali pengakuan dari orang dan branding diri yang baik. Mereka jadi melakukan hal-hal ini untuk dilihat seperti salah satunya yaitu tindakan flexing. Mereka melakukan ini agar bisa mendapatkan pengakuan dan bisa dilihat mampu oleh orang-orang di luar sana. Ini berlaku juga untuk orang-orang yang insecure dengan dirinya sendiri. Untuk menutupi kekurangannya, ia melakukan flexing agar bisa mendapat persepsi dan pandangan yang baik dari orang-orang. Dalam upaya untuk meningkatkan harga diri mereka, individu yang merasa tidak aman mungkin secara aktif mencari penegasan dan umpan balik positif dari orang lain. Harga diri mereka bergantung pada validasi eksternal, membuat mereka rentan terhadap fluktuasi pendapat orang lain. Pada data yang tertera di atas, anak remaja juga sedang gampang-gampangnya untuk dipengaruhi dengan lingkungan. Bila lingkungan mereka tinggali semua melakukan tindakan flexing, tidak heran bahwa banyak yang terbawa dan ikut melakukan flexing juga. Bisa juga dilihat pada data primer di atas, responden pun percaya bahwa orang yang suka melakukan flexing ini adalah orang-orang yang membutuhkan pengakuan, dan tindakan ini bisa mempengaruhi orang-orang sekitar bila sering dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang dampak flexing terhadap pola pikir anak remaja CBCS menunjukkan bahwa tindakan flexing memiliki dampak negatif pada pola pikir remaja, seperti obsesi terhadap barang bermerek, sifat kompetitif yang berlebihan, sombong, kebutuhan akan validasi, dan rasa insecure yang tinggi. Fenomena ini sangat umum di era modern dan mempengaruhi remaja yang masih dalam proses mencari identitas. Mereka terdorong untuk percaya bahwa flexing adalah salah satu norma yang diperlukan untuk diterima. Konsep looking glass self tercermin di sini, di mana remaja mencoba menutupi kelemahan mereka dengan flexing untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Kebiasaan ini bisa menjadi permanen seiringnya waktu, dan remaja terus mencari validasi dari orang lain. Demikian, hipotesis penelitian terbukti. Berikut ada beberapa saran yang dapat diberikan antara lain untuk remaja. Sebaiknya, anak remaja bisa memilih lingkungan yang baik dan jauh dari lingkungan yang suka melakukan flexing agar tidak terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Anak remaja juga harus bisa merasa cukup dahulu akan dirinya sendiri dan tidak membutuhkan validasi dari orang lain agar tidak mudah untuk melakukan tindakan flexing. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang dampak flexing terhadap pola pikir remaja, sebaiknya menggunakan metode wawancara untuk data primernya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk dapat flexing terhadap pola pikir anak remaja di SMA. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu panelis dan teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kayla untuk presentasinya. Bisa dikembalikan ke salin yang pertama untuk memperlihatkan judul kamu. Iya, terima kasih. Oke, di tahap ini kamu sudah melakukan presentasi, tinggal satu tahap lagi yaitu diskusi. Tapi yang kita tahu kemarin kamu sempat sakit ya Kayla, tapi kamu mengejar semua tugas-tugas. Dan sampai titik ini akhirnya kamu bisa melakukan presentasi dengan baik. Ya, puji Tuhan. Siap untuk melakukan diskusi? Siap. Siap ya? Sudah minum? Sudah. Sudah. Oke, saya berikan kesempatan yang pertama kepada Mr. Teguh terlebih dahulu untuk berdiskusi dengan Kayla. Silakan Mr. Teguh. Oke, terima kasih Kak. Luar biasa ya Kak ya. Waktu 5 tahun beda. Sudah. Saya suka bagaimana kamu menyampaikan dengan runtut, juga salin dia kamu rapi ya. Mungkin lebih rapi daripada punya saya. Yang saya mau tanya sebenarnya, selalu saya tanya apa yang menyebabkan kamu pilih topik ini sehingga kamu, oh ini menarik buat saya untuk saya angkat. Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan saya memiliki topik KDMB ini karena saya suka melihat orang-orang di lingkungan saya melakukan tindakan ini, dan menurut saya tindakan ini kurang baik untuk dilakukan. Jadi saya terdorong dan ingin mencari tahu mengapa orang suka melakukan tindakan ini. Terima kasih. Secara umum sih sekarang apalagi dengan medsos dan macam informasi di mana-mana, flexing ini kan sebenarnya sudah umum di seluruh dunia, maksudnya tanpa mereka sadari
bagaimana kadang-kadang ada orang yang memang tanpa menyadari orang lain bilang dia flexing, padahal dia tidak merasa dirinya flexing karena memang Tuhan itu memberkati dia banyak. Bagaimana kita lebih sensitif gitu dengan lingkungan kita sehingga bukan kita yang menyebabkan orang jatuh gitu, bukan kita jadi yang pelaku flexing. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya agar kita tidak menjadi pemicu melakukan flexing, kita jangan terlalu banyak menunjukkan hal-hal yang kita sudah capai seperti kayak baru membeli barang-barang mahal atau kayak mungkin posisi yang ada seperti kayak posisi kerja gitu ya. Jadi jangan terlalu dipamerkan ke publik bahwa oh saya baru membeli ini, saya mempunyai ini dan sebagainya. Ya, ini mungkin saya perjelas lagi. Misalnya saya kasih contoh gitu ya. Saya pernah bawa anak-anak after school field trip gitu ya. Saya udah kasih tahu. Bagi dia itu biasa gitu ya. Saya sebutin aja lah ya. Self-made brand tertentu yang ya, karena kita ke daerah terpencil, saya bilang jangan pakai itu kalau bisa. Cuman ya namanya otomatis ya, bukannya karena dia mau pamer ya. Ya abis itu begitu dikeluarin, walaupun cuma singkat, ya, itu waktu itu guide kita ya dari satu kota kecil Indonesia ini langsung sini pakai ini. Nah, bagaimana kita lebih sensitif gitu ya? Kita nggak pernah bisa baca, memang kita bukan Tuhan gitu. Cuma minimal bagaimana kalau kita memang Tuhan berkati gitu ya, Tuhan berkati orang tua kita sehingga mereka mampu, atau mungkin ada hadiah dari bank atau bagaimana kita tidak tanpa sadar orang merasa oh vaksin kalau mewah. Menurut saya sepertinya kalau misalnya di kasus seperti itu tidak masuk dengan kasus vaksin karena menurut definisi yang saya berikan tadi bisa juga ditampilkan. Oh iya. Jadi menurut di sini itu tindakan menyombongkan diri tentang kekayaan atau kepemilikan barang-barang mahal. Jadi menurut saya kalau misalnya dia tidak berkoar-koar atau menyombongkan mengenai hal itu dan menunjukkan kayak oh saya mempunyai ini gitu, kayak seperti tidak seperti itu. Bagus sekali pertanyaannya. Bagus jawabannya. Sekarang bagaimana ya kalau kita yang sebaliknya di posisi yang terbalik gitu ya, memang lingkungan kita tidak bisa dipungkiri bahwa kita medsos, WhatsApp sendiri, lingkungan kita mau di gereja, mau di sekolah gitu ya. Bagaimana walaupun kadang-kadang bukan dibilang flexing ya, cuma tak sadar ya memang untuk apalagi dengan kondisi kita ngambil lingkup kecil cahaya bangsa ya, yang sangat homogen menurut saya homogen ya. Bahwa sebenarnya kalau dibandingkan rata-rata orang Indonesia, kita boleh bilang kita bahwa komunitas murid di Cahaya Bangsa itu menengah ke atas. Ya. Nah, bagaimana kalau kita menempatkan di masyarakat gitu supaya dan atau dibalik kita di Cahaya Bangsa cuman supaya kita tidak terbawa itu, walaupun mungkin teman-teman kita tidak bermaksud itu, walaupun mungkin ada satu dua yang memang istilahnya matanya mata brand gitu ya, sepatu KW gitu aja dipakai gitu. Maksudnya bisa, memang ada anak tertentu memang saya tahu bisa melihat itu. Bagaimana kita tidak terlalu judgy gitu ya, tidak terlalu menghakimi atau gampang menilai dan juga tidak memaksakan diri untuk. Mungkin kamu punya tips gitu ya, terutama buat teman-teman kamu di sini karena memang ini sangat relevan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kasus ini sepertinya agar kita tidak gampang terpancing dan terbawa tindakan flexing, kita dari diri sendiri juga
juga harus merasa cukup dan penuh, dan kita harus mengatasi dan membereskan diri sendiri. Jadi tidak boleh ada rasa insecure dan rasa kayak diri saya itu kurang, dan diri kita tuh harus terpenuhi dulu agar kita bisa melihat orang lain kayak wah dia bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah penuh dalam diri kita sendiri, kita tidak akan kayak terpancing dan ingin ikut-ikutan melakukan hal tersebut. Coba tahu bagus, rasa cukup ya, memang kita perlu belajar untuk rasa cukup dan tidak terlalu. Sekarang pertanyaan terakhir ya, sebelum saya bertemu sendiri. Tadi kamu ambil data sekunder dari orang di Samarinda. Kenapa Samarinda gitu ya? Maksudnya kota kecil di Kalimantan Timur gitu ya. Sorry yang dari Kalimantan Timur ya, dari Samarinda. Coba dibandingkannya, maksudnya yang lebih relevan urban di Jawa ya, maksudnya di Bandung udah jelas ya. Pasti Bandung tuh terkenal kota fashion segala macam. Atau Jakarta, Surabaya gitu yang memang kelihatan gitu banyak orang flexing, memang dengan sengaja flexing gitu ya. IG kan apa? Kenapa Samarinda gitu? Kamu ambil dari suatu orang penelitian anak SMA di Samarinda, bukan yang di sini yang mungkin hasilnya lebih relevan. Mengapa? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Namun saya mengambil data dari Samarinda karena dalam riset saya itu artikel yang muncul, jadi saya menggunakan artikel tersebut untuk memperkuat data saya. Oke, sorry. Seandainya hasilnya mungkin dari Jakarta atau Bandung atau Surabaya, apakah kemungkinan kamu hasil akhirnya bakal berbeda nggak pendapatnya? Menurut saya, terima kasih sebenarnya. Menurut saya hasilnya tidak akan berbeda jauh, karena kan di sini kan artikel ini mengatakan bahwa remaja sering meniru temannya dan seperti itu. Dan menurut saya itu semua akan sama rata bila yang berada di Jawa, di dimanapun itu berada, karena kita sebagai remaja itu ada memang di proses di mana remaja itu sedang mencari jati diri, dan mereka tuh pasti akan kayak dalam proses tersebut mereka akan kayak mencari, wah teman saya melakukan itu berarti saya ingin menirunya lah, dan jadi itu ada sebuah proses yang remaja akan lalui. Yang menurut saya itu semua sama hasilnya. Oke, terima kasih memuaskan jawabannya. Silakan. Ya, terima kasih Mr. Teguh. Boleh bertanya. Diskusi yang terakhir ya bersama Miss Heidi. Silakan Miss Heidi. Halo Kayla. Halo Miss. Selamat berhasil menyelesaikannya setelah semua tantangan yang harus dilewati. Tapi melihat berdiri di sini dengan sehat, ya, dengan percaya diri, itu luar biasa sih Mbak ya. Oke, Kayla, ini kan kamu tentang flexing. Ya. Kan kamu pasti sering buka sosial media dan melihat, pengen tahu dong respon otomatis kamu nih ketika kamu lagi scrolling, tiba-tiba ada melihat konten flexing apa gitu, otomatis yang kamu pikirkan atau yang kamu lakukan. Apakah kamu langsung swipe untuk nggak ngeliat, atau kayak, ih keren juga nih, atau kayak, ih sombong, gitu kan, gimana gitu? Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi saya kan sering membuka sosial media dan sering melihat data flexing gitu. Saya terkadang kayak merasa kayak, ih buat apa dipamerkan, kayak cukup kayak ya udah disimpan saya sendiri. Good. Ya. Tadi sih dari jawaban yang pertanyaan bisa Teguh, saya cukup takjub dan impress ya dengan kalimat kata kamu yang merasa penuh konten. Itu kayak kuncinya untuk kita jadi jujur, kamu mention gitu ya. Nah, ini tuh saya ada beberapa yang pengen saya konfirmasi sih, Mbak ya. Di latar belakang kamu punya karya ilmiah kamu kan ya? Ya. Nah, ini kan kalau kamu lihat di latar belakang masalah di paragraf 2, itu tuh kamu kalimat pertama bilang konten flexing yang beredar mulai naik daun karena orang menganggap konten flexing menarik dan unik. Nah, gimana sih kamu ngejelasin konten flexing ini, kenapa orang anggap itu menarik dan unik, itu kenapa gitu? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menanggapi itu, orang tuh biasa menganggap konten flexing menarik dan unik karena yang pasti yang mereka sombongkan atau pamerkan itu adalah hal-hal
kita biasa, seperti misalnya mobil mewah, Lamborghini dan lain-lain. Jadi sepertinya mereka melihat itu menarik karena itu tuh sesuatu hal yang baru dan unik dan kayak tidak semua orang tuh mempunyai hal itu. Jadi mereka tuh kayak wow gitu, takjub. Takjub gitu ya. Oke. Nah ini di bab 2 kamu kan kamu mencoba menjelaskan tentang flexing. Di sini kan kamu bilang flexing itu ada namanya fitness flexing, education flexing, business flexing, travel flexing, dan lain-lain lah ya, macam-macam. Pertanyaan saya tuh gini, kalau nih ya misalkan, apa bedanya flexing sama bangga? Contohnya nih ya, kalau saya nih, misalnya saya udah jadi orang tua, terus saya nyeritain ke ibu lain, ini anak saya udah bisa gini, tahu ya, berat badannya segini, gini. Nah intensi saya adalah saya membanggakan anak saya gitu. Nah, jadi apa gitu bedanya ketika kita flexing sama kita cuma sekedar ngerasa ya bangga dengan pencapaian saya, bangga dengan saya anggaplah education gitu. Nah itu ada garis batasnya enggak gitu. Bangga nggak salah dong kan harusnya gitu ya, tapi Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menanggapi, sepertinya kalau bangga tuh dia tidak berlebihan kayak cuman kayak SD kayak oh saya bangga anak saya bisa gini. Tapi menurut saya kalau flexing itu memiliki tujuan yang lain. Kayak flexing itu kayak saya mau memamerkan ini tuh biar orang lain misalnya tujuan saya untuk membuat diri dan lain-lain. Kalau misalnya untuk membanggakan ya itu wajar untuk seseorang membanggakan sesuatu. jadi intensinya beda ya. Oke, nah sekarang saya masih di teori ya. Ini kan kamu membahas pola pikir, judulnya kan dampak flexing terhadap pola pikir anak remaja. Dan juga variabel kamu itu 2, pola pikir dan flexing. Nah, pas saya baca ini, saya mau nanya, jadi kamu terakhir membahas tentang teori looking glass self. Nah, jadi kalau saya tanya ke kamu, teori utamanya itu apa ya? Teori utama pola pikir atau si glass self-nya itu? Terima kasih sebenarnya. Saya menggunakan teori looking glass self. Oh, itu teori utamanya? Iya. Oke, karena memang di porsi yang kamu jelaskan di bab 2 itu tuh memang bagian pola pikir itu hanya 1 paragraf, jadi kayak kurang banget gitu. Sedangkan judulnya kan pola pikir gitu variabelnya, jadi saya ada bingung. Tapi ketika menjelaskan teori looking glass self ini lumayan jelas. Jadi saya tadi kayak ini mana sih yang mana yang utamanya gitu. Jadi si teori looking glass self ini itu yang menunjang pola pikir gitu, maksudnya membentuk pola pikir. Oke. Nah ini sama ada lagi nih kayak apa pertanyaan konfirmasi sih. Ini kan di data bab 3 ya. Kita ngomongin data nih. Di sini tuh nomor 2 kan tabel persentase responden yang berisikan pendapat mengenai apakah tindakan flexing baik untuk dilakukan. Terus kamu hasilnya adalah iya 97,6%, tidak 2,4%. Jadi kalau dari saya melihat itu berarti kesimpulannya adalah flexing baik dilakukan. Tapi di kesimpulan yang kamu tulis di sini tuh opposite-nya gitu. Jadi saya kayak ada beberapa nih terjadi di nomor 2, nomor 5 itu kayak gitu. Jadi kenapa salah nulis? Bagaimana gitu? Terima kasih pertanyaannya. Maaf itu kelalaian saya itu tertukar. Ya, mungkin lagi di rumah sakit ya Bu. Lagi. Oke. Jadi nanti diperbaiki ya. Kalau lagi revisi ya, itu kayaknya ada kayak bingung pas saya membacanya ya. Oke. Nah, saya mau masuk. Ini juga nih kayaknya salah nulis juga nih kayaknya. Saya nggak tahu deh. Di 3.2.2 yang bab 3 juga ya. Data sekunder. Itu kan 3.2.2 pola pikir anak remaja, jurnal hubungan antara gaya hidup hedonis dan perilaku konsumtif. Terus gak ada penjelasan apa-apa, tiba-tiba ada jurnal baru yang di Samarinda. Nah itu mungkin dibenerin aja ya nanti ya. Kasih Bu. Ya, siap Sarannya. ya. Nah ini saya mau nanya nih kesimpulan. Tadi kan kamu tuh targetnya adalah respondennya CBCS ya. CBCS. Tapi kan tadi dalam presentasi kamu tuh kamu bilangnya remaja aja, tapi saya tahu maksud kamu adalah remaja CBCS ya. Karena mungkin polanya, patternnya anak remaja di mana-mana kemungkinan hampir sama lah gitu ya. Nah jadi ketika kamu menyimpulkan dari ini kan kesimpulan kan harusnya dari data sekunder sama dari data primer.
itu kan kamu simpulkan. Ya, kesimpulan kamu adalah dapat disimpulkan bahwa tindakan flexing bisa memberikan pengaruh buruk terhadap pola pikir anak remaja. Yang saya pikir adalah gini, disimpulkan bahwa tindakan flexing bisa memberikan pengaruh buruk terhadap pola pikir anak CBCS. Itu ya, kalau saya ganti itunya boleh ya. Ya. Beberapa pengaruh buruk yang dialami anak CBCS adalah dia pakai barang merek, berarti anak CBCS gak mau kalah, anak CBCS punya sifat sombong, anak CBCS haus akan validasi, dan anak CBCS tidak akan pernah cukup dengan dirinya sendiri, dan anak CBCS punya rasa insecure yang tinggi. Boleh nggak kalau saya nyimpulin kayak gitu? Boleh. Boleh. Nah, dari mana kamu bisa menyimpulkan ini? Karena menurut saya pertanyaan kuesionernya kayak gak ada pertanyaan yang menjurus ke kamu ngerasain ada perubahan sifat ini enggak, kamu ada itu tuh maksudnya apakah saya kelewat atau gimana? Karena ini kesimpulan, berarti kan kesimpulan secara nggak langsung Kayla menyimpulkan teman-temannya, bukan teman-temannya salah, anak CBCS mempunyai sifat ini gitu. Nah itu gimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Cuman untuk kesimpulannya ini, saya tuh simpulkan kepada orang-orang yang remaja yang suka melakukan tindakan flexing. Jadi orang-orang yang tadi disebutkan yang memiliki sifat yang sombong, kompetitif itu orang yang suka melakukan tindakan flexing. Oh jadi anak CBCS yang suka? Iya, yang suka. Quote-unquote yang suka. Jadi bukan semua orang. Jadi bukan semua remaja. Oh, ya. Bagi pelaku. Iya, begitu. Oke. Oke, nah sekarang saya ke Sarah. Jadi saya selalu penasaran, cuma suka gak ketanya. Ini kan Sarah, kamu menyarankan untuk peneliti selanjutnya adalah melakukan wawancara. Saya mau nanya kenapa kamu nggak ngelakuin itu? Kenapa ada di Sarah gitu? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk ini tuh saya memilih untuk melakukan angket dan menyebarkan karena menurut saya untuk penelitian pertama saya ingin mencakup lebih banyak orang dan opini-opini orang yang berada di SMA CBCS. Jadi kalau misalnya saya melakukan wawancara hanya mencakup kayak 3 atau 5 orang maksimal. Jadi saya ingin mencakup lebih banyak lagi orang. Udah sih kayaknya pertanyaan dari saya dan sarannya. Masih banyak waktu ya Bu? Udah. Masih ada beberapa menit, tapi mungkin audiens yang hadir di tempat ini adakah yang penasaran atau ingin bertanya tentang topik flexing? Adakah? Namanya ada guru-guru grammar di sini. Tertarik dengan topik Kayla? Ada mungkin pertanyaan-pertanyaan? Apakah Mr. Teguh masih penasaran? Cukup? Kayla tadi kesimpulan kamu. Coba kita lihat ya, kita akan konfirmasi. Oh maaf, saran. Nah, saran untuk anak remaja nomor 1 adalah memilih lingkungan yang baik. Ya. Nah, misalnya ini di CBCS. Ya. Kayla sudah dari kecil ada di CBCS. Kamu merasa lingkungan CBCS itu lingkungan yang baik? Ya, ya amin. Kalau gitu kan. Kemudian setelah dari sini Kayla akan setelah lulus ya, Kayla akan kuliah. Ya. Dan kita tidak tahu Kayla akan kuliah di mana, di luar negeri, di Indonesia atau dimanapun. Akhirnya masuk lingkungan yang baru. Ya. Kemudian kamu melihat lingkungan di sana bermacam-macam. Kamu memberikan saran untuk memilih lingkungan yang baik, Ya. supaya kamu tidak masuk ke dalam flexing-flexing yang berlebihan. Tapi ternyata lingkungan yang baru semuanya seperti itu. Hampir semua orang misalnya kecenderungannya melakukan flexing karena menengah ke atas, bahkan kaum-kaum yang orang-orang jauh misalnya skala sosialnya. Bagaimana kamu memilih lingkungan yang baik? Memilih lingkungan yang terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalnya di lingkungan yang baru itu semuanya seperti itu, kita bisa mencari lingkungan baru seperti misalnya kalau itu kan lingkungan kuliah, kita bisa mencari lingkungan baru seperti lingkungan gereja atau mencari kelompok-kelompok lain seperti mencari orang yang memiliki hobi yang sama atau
yang mengeksplor lagi. Dan balik lagi, misalnya itu tidak memungkinkan untuk kita mencari lingkungan yang lain, itu balik lagi ke diri kita sendiri agar kita tidak bisa tertular dengan memiliki perilaku yang sama dengan orang-orang lain. Kita harus cukup akan diri kita sendiri, dan caranya adalah mengintrospeksi diri dan berdamai dengan diri sendiri agar kita tidak terpancing dengan tindakan tersebut. Baik, itu yang dari tadi kamu tekankan ya, Ya. dan itu jawaban yang sangat baik dan jawaban yang sangat aman. Tapi yang kita tahu yang lingkungan itu mempengaruhi sangat kuat terhadap pribadi seseorang. Ya. Apakah kamu bisa menjamin diri kamu di lingkungan yang seperti itu akan aman selama misalnya 4 tahun dalam kuliah? Bagaimana kayak? Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kita bisa dapat dipengaruhi oleh orang, dan pengaruh orang itu cukup kuat kepada pribadi individu masing-masing. Tetapi menurut teori Living Self, balik lagi, keputusan identitas kita tetap ada di diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya yang orang lain mencoba mempengaruhi kita, itu tuh keputusan ada di balik dari masing-masing kita. Jadi kalau misalnya memang integritas kita kuat, saya percaya itu bisa. Dan balik lagi, kita juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan agar bisa menolong kita. Setuju ya, itu sangat baik. Semoga apa yang kamu sampaikan itu memang datang dari hati kamu dan itu menjadi karakter kamu ya, Kayla. Nanti kuliah, kamu masuk ke lingkungan yang baru dan bermacam-macam sekali. Kalau dasarnya kuat, Ya, amin. itu Tidak tidak akan apa? tidak akan terpengaruh. Terpengaruh. Oke. Tadi kamu juga menjawab pertanyaan dari Miss Heidi yang tentang flexing atau bangga. Ya, Ya, kemudian kamu mengatakan ya tergantung tujuannya. ya. Tujuannya baik atau buruk. Bagaimana kita mengetahui tujuan seseorang baik atau buruk? Bisa dilihat bahwa kayak kalau misalnya yang Miss Heidi katakan seperti contoh, kayak dia cuma lagi ngumpul terus kayak ngomong kayak anak saya udah bisa jalan, anak saya udah bisa gitu. Itu menurut saya hal yang positif untuk dilakukan, karena bisa membangkitkan semangat ibu-ibu gitu. Namun kalau misalnya ya kalau misalnya kayak seperti kita bisa lihat dari cara berkomunikasi, seperti kalau misalkan kalau flexing, misalnya saya baru beli tas ini kayak gitu, saya baru beli gitu, jadi ya bisa dilihat dari cara menyampaikannya. Bagus kalau kita bisa menilai atau mengukur ya, ini yang flexing, ini yang benar-benar tulus untuk menunjukkan kebanggaan atau pencapaiannya. Ya. Berarti kembali lagi ke kalau di media sosial ke netizennya ya. Iya. Nah, netizen bermacam-macam pikirannya. Iya. Berarti yang salah yang flexing atau yang melihat flexing tersebut, yang melihat konten tersebut? Sepertinya kan balik lagi ya dari kontennya. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa melihat kayak kontennya cuma kayak konten yang misalnya self improvement gitu kan, kita bisa melihat kayak dari awal. Kalau misalnya dia memang kayak dari awal flexing kayak kan suka ada konten-konten yang kayak rumah 52M gitu, itu ya bisa dilihat lagi. Dan kembali lagi yang salah tuh sebenarnya ya itu gimana belum ya? Apa yang salah? Yang salah itu sebenarnya membuat konten, dan yang menontonnya juga harus, kalau misalnya yang menontonnya bisa kayak mengukur dan kayak tidak terpengaruh, itu tidak salah. Namun kalau misalnya penontonnya juga ikut terpengaruh, itu salah. Jadi ada dua sisi ya. Iya. Yang memunculkan konten juga bisa jadi ditangkap oleh netizen, itu jadi salah kaprah ya. Iya. Tapi kita sebagai yang melihat juga harus hati-hati ya Iya. dalam menilai atau Iya. mengukur. Soalnya pernah ya waktu itu kan ada di mana ya, di media sosial ada perempuan dibeliin tas aduh bukan, nggak semahal itu. Aduh lupa. Pokoknya harganya nggak semahal itu lah, yang sekitar masih 1 jutaan gitu. Karena dia dibeli terus dia pamer di media sosial. Terus netizen kayak
nganggapnya dia flexing, padahal enggak, dia beliin papanya pertama kali dia punya tas yang dia harganya lumayan, padahal mungkin itu nggak masuk ke high end gitu ya. Akhirnya dia diangkat jadi brand ambassador sama si brand itu gitu. Nah itu kan dia nggak maksud, gitu. Tapi dia dicap flexing gitu. Nah bahkan dihujat gitu. Nah itu kan ada yang tadi Putri ya. Jadi untuk itu sepertinya yang menonton juga kayak memiliki permasalahan dari diri sendiri. Mungkin dia insecure, mungkin dia iri, mungkin dia belum cukup akan dirinya sendiri. Jadi dia melihat bahwa kayak, oh ini menunjukkan bahwa dia tuh flexing dan itu tuh jadi hujatan gitu. Jadi dia, karena dia tuh tidak merasa cukup akan dirinya sendiri. Jadi dia menghujat orang yang sebenarnya tidak tahu. Yang pasti sesuatu yang menimbulkan iri hati, sesuatu yang negatif pada seseorang lebih baik kita hindari ya. Iya. Oke, terima kasih Kayla untuk pemaparannya. Semoga ini menjadi pelajaran bersama-sama di tempat ini. Oke, berikan